Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi pertama dari eh, mata kuliah TIK untuk AUD. Ya, kita tahu anak usia dini itu adalah sosok individu yang sedang menjalani proses perkembangan bagi hidup selanjutnya. Pendidikan anak usia dini pada dasarnya meliputi seluruh upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pendidik ataupun orang tua di dalam proses perawatan, pengasuhan, pendidikan anak dengan menciptakan suasana dan lingkungan di mana anak bisa mengeksplorasi pengalaman yang memberikan kesempatan padanya untuk mengetahui dan memahami pengalaman belajar yang diperolehnya dari lingkungan melalui cara mengamati, meniru, dan bereksperimen langsung secara berulang-ulang juga melibatkan seluruh potensi dan kecerdasan anak. Usia dini merupakan kesempatan emas bagi seorang anak untuk belajar, sehingga disebut juga sebagai the golden age. Pada usia ini, anak memiliki kemampuan untuk belajar yang luar biasa. Kreativitas merupakan suatu kemampuan yang tidak dibawa sejak lahir, namun dapat dipelajari dan dikembangkan, sehingga seyogyanya kemampuan ini bisa dikembangkan sejak dini. Hal tersebut dikarenakan masa usia dini merupakan masa the golden age yang merupakan pondasi dari tahapan usia yang selanjutnya. Menurut Caron and Allen yang dikutip juga oleh Sugiono dan Sugiono, aspek perkembangan anak usia dini ada 6 hal ya. Yang pertama adalah kesadaran personal, kedua pengembangan emosi, ketiga membangun sosialisasi, keempat pengembangan komunikasi, kelima kognisi, dan yang keenam adalah kemampuan motorik yang penting untuk dipertimbangkan sebagai fungsi interaksi. Kita lihat yang pertama, yaitu kesadaran personal. Permainan yang kreatif memungkinkan perkembangan kesadaran personal. Bermain mendukung anak untuk tumbuh secara mandiri dan memiliki kontrol atas lingkungannya. Melalui bermain, anak bisa menemukan hal yang baru, bereksplorasi, meniru, dan mempraktikkan kehidupan sehari-hari sebagai sebuah langkah dalam membangun keterampilan menolong dirinya sendiri. Keterampilan ini membuat anak merasa kompeten. Yang kedua adalah pengembangan emosi. Nah, melalui bermain, anak bisa belajar menerima, berekspresi, dan mengatasi masalah dengan cara yang positif. Bermain juga memberikan kesempatan kepada anak untuk mengenal diri mereka sendiri dan untuk mengembangkan pola perilaku yang memuaskan di dalam hidup. Aspek yang ketiga adalah membangun sosialisasi. Bermain memberikan jalan bagi perkembangan sosial anak ketika berbagi dengan anak lain. Bermain adalah sarana yang paling utama bagi pengembangan kemampuan bersosialisasi dan memperluas empati terhadap orang lain, serta mengurangi sikap egosentris. Bermain bisa menumbuhkan dan meningkatkan rasa sosialisasi anak. Melalui bermain, anak bisa belajar perilaku prososial, misalnya menunggu giliran, kerjasama, saling membantu, dan berbagi. Yang keempat adalah pengembangan komunikasi. Nah, bermain merupakan alat yang paling kuat untuk membelajarkan kemampuan berbahasa anak. Melalui komunikasi inilah anak bisa memperluas kosakata dan mengembangkan daya penerimaan serta pengekspresian kemampuan berbahasa mereka melalui interaksi dengan anak-anak lain ataupun dengan orang dewasa di situasi bermain spontan. Pengembangan komunikasi pada anak terdiri dari bahasa reseptif, yaitu mengikuti petunjuk-petunjuk dan memahami konsep dasar. Lalu ada bahasa ekspresif, yaitu kebutuhan mengekspresikan keinginan, perasaan, penggunaan kata-kata, frase, kalimat, berbicara secara jelas dan terang. Kemudian ada komunikasi verbal, yaitu penggunaan komunikasi kongruen, ekspresi muka, isyarat tubuh, isyarat tangan misalnya. Atau memori pendengaran atau pembedaan, yaitu memahami bahasa berbicara dan membedakan bunyi. Aspek kelima adalah kognitif. Bermain dalam memenuhi kebutuhan anak untuk
untuk secara aktif terlibat dengan lingkungan, untuk bermain dan bekerja dalam menghasilkan suatu karya, serta untuk memenuhi tugas-tugas perkembangan kognitif lainnya. Selama bermain, anak menerima pengalaman baru, memanipulasi bahan dan alat, berinteraksi dengan orang lain, juga mulai merasakan dunia mereka. Bermain menyediakan kerangka kerja pada anak untuk mengembangkan pemahaman tentang diri mereka sendiri, orang lain, dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah kemampuan motorik. Nah, dengan bermain memberikan kesempatan yang luas untuk bergerak kepada anak. Pengalaman belajar untuk menemukan aktivitas sensori motor yang meliputi penggunaan otot besar dan kecil memungkinkan anak untuk memenuhi perkembangan perseptual motoriknya. Nah, di masa anak usia dini, para ahli sepakat bahwa lebih cepat dan mudah memahami segala hal yang baru, apalagi perkembangan komputer saat ini yang memudahkan dan menyenangkan, terutama pengalaman yang didapatkan dalam memanfaatkan komputer dalam arti luas, ditambah kehadiran internet dan media sosial. Maka anak usia dini pada saat ini pun sudah memiliki akun media sosialnya sendiri. Ya, seperti terlihat dalam contoh ini ya, seorang anak usia 4-5 tahun, mereka sudah punya akun sendiri misalnya, atau usia yang 6-7 tahun, 8 tahun, mereka malah sudah punya akun untuk berkomunikasi di dunia maya. Ya, usia 2-7 tahun, hal yang bisa dipelajari anak pada usia ini adalah yang pertama menggunakan internet di bawah pengawasan orang tua. Yang kedua memainkan video games yang mengajaknya bergerak, dan yang ketiga anak mulai belajar menggunakan bahasa angka dan simbol-simbol tertentu. Baik, tidak dipungkiri banyak pertanyaan dari orang tua mengenai pembelajaran komputer pada anak usia dini ya. Yang menjadi sering pertanyaan itu adalah apakah anak saya terlalu kecil untuk belajar komputer, atau bagaimana radiasi komputer jika terkena oleh perkembangan mata anak. Kemudian apakah lebih baik membaca buku, atau apakah anak saya akan kecanduan komputer dan kurang bersosialisasi. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini yang seharusnya bisa diberikan pemahamannya oleh para pendidik ya. Ya, tugas-tugas kalian nanti sebagai pendidik di anak usia dini. Nah, koordinasi mata, tangan, dan mata kaki, kemampuan motorik kasar, kemampuan bukan motorik kasar, manajemen tubuh dan kontrol, itu semua dari perkembangan perseptual motorik. Ya, misalnya koordinasi mata, tangan, dan mata kaki seperti menggambar, menulis, memanipulasi objek, mencari jejak secara visual, melempar, menangkap, menendang, itu semua adalah koordinasi mata, tangan, dan mata kaki. Kemudian kemampuan motorik kasar seperti gerak tubuh ketika berjalan, melompat, berbaris, meloncat, berlari, berjingkat, berguling-guling, merayap, hingga merayap, merangkak gitu ya. Kemampuan bukan motorik kasar ini misalnya menekuk, meraih, bergiliran, memutar, meregang tubuh, jongkok, duduk, berdiri, bergoyang. Nah, serta manajemen tubuh dan kontrol seperti menunjukkan kepekaan tubuh, kepekaan akan tempat, keseimbangan, kemampuan untuk memulai, berhenti, atau mengubah petunjuk. Nah, itu semuanya perkembangan perseptual motorik anak usia dini. Nah, jika dikaitkan dengan komputer, kita bisa lihat bahwa ada beberapa keuntungan dari komputer untuk perkembangan anak. Yang pertama, anak ini meningkatkan keterampilan belajar. Dengan pemahaman komputer dari sejak dini, maka anak dituntut untuk lebih terampil karena menggunakan alat dan sebagainya ya. Ada hardware, software yang harus dipahami. Kemudian stimulasi kreativitas dan imajinasi. Tidak dipungkiri sekarang games online itu sudah semakin dekat dengan anak ya. Apalagi di masa pandemi sekarang, jelas kehidupan anak lebih banyak di rumah, dan otomatis
media yang paling banyak digunakan adalah gadget ya, atau komputer kecil ya. Meningkatkan kemampuan verbal dan komunikasi ya, anak jadi belajar langsung membaca. Tidak jarang anak usia dini berusia 5, 6, 7 tahun hanya menggunakan komputer saja dia bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Kemudian meningkatnya perkembangan kepribadian, kemudian penguasaan berpikir logis dan punya masalah yang lebih baik. Ini juga sering ditemukan ketika anak sudah terbiasa dengan penggunaan komputer, dan juga subjek yang penting ya, mana yang disukai dan sebagainya. Pemahaman peralatan elektronik itu sudah pasti terkait dengan pemahaman komputer. Nah, kelemahannya adalah kegiatan pembelajaran dengan komputer kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan interaksi sosial. Jadi, karena penggunanya bersifat individu, interaksi yang memungkinkan dilakukan dengan menggunakan komputer adalah interaksi secara virtual atau maya. Nah, pengaruh positif dari komputer ya, atau teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi itu tidak bisa tidak membuat anak jauh lebih fasih dengan teknologi, terutama teknologi informasi. Sudah tentu semua ini berdampak baik pada kemajuan. Ini membawa banyak kemudahan seperti kemudahan mendapat informasi dan kemudahan menjalin kontak. Kemajuan teknologi juga telah menciptakan sebuah kolam pergaulan lewat jalur maya. Tidak bisa tidak anak dapat mengenal dan menjalin hubungan dengan lebih banyak orang dari berbagai belahan dunia. Kemajuan teknologi telah menciptakan beragam permainan yang kreatif dan menantang, sehingga selain bermain, anak-anak juga berkomunikasi dengan dunia luar. Sebagai media belajar, komputer memiliki keunggulan di dalam hal interaksi dan menumbuhkan minat belajar mandiri bagi anak. Tetapi interaksi komputer dengan anak belum dapat menggantikan interaksi orang tua dengan guru dan dengan anak di offline ya. Dalam kaitan ini, komputer dalam proses belajar komputer akan melahirkan suasana yang menyenangkan bagi anak. Gambar-gambar dan suara yang muncul juga membuat anak tidak cepat bosan, sehingga dapat merangsang anak. Seperti yang disampaikan sebuah metode belajar ini ya, adanya tampilan gambar warna-warni yang bisa bergerak dan didukung dengan suara dan nyanyian yang riang gembira dapat merangsang anak untuk lebih betah bermain sambil belajar. Karena hanya metode bermain sambil belajarlah yang cocok diberikan kepada anak usia dini. Nah, tujuan permainan komputer bagi anak usia dini pada dasarnya menstimulasi aspek-aspek dari perkembangan anak, mulai dari kecerdasannya atau kognitif, kemudian aspek psikomotor, agama, sosial emosional, bahasa, hingga seni. Namun, dari beragam kelebihan teknologi komputer ini adalah ada pengaruh negatifnya. Dengan kemajuan teknologi berpotensi membuat anak itu cepat puas dengan pengetahuan yang diperolehnya, sehingga menganggap bahwa apa yang dibacanya di internet adalah pengetahuan yang lengkap dan final. Pada faktanya, ada begitu banyak hal yang mesti digali lewat proses pembelajaran tradisional, dan internet tidak bisa menggantikan kedalaman. Oleh karena kemajuan teknologi membawa banyak kemudahan, maka generasi mendatang berpotensi menjadi generasi yang tidak tahan dengan kesulitan. Menurut Shiba Takeo, secara umum komputer diasumsikan berdampak bahwa hubungan pribadi antar anak yang satu dengan yang lainnya menjadi lemah karena anak-anak kurang berkomunikasi ketika mereka menggunakan komputer. Nah, jadi kesimpulannya, kita tidak bisa memasukkan anak-anak ke sekolah dan berharap mereka akan mempelajari semua hal yang diperlukan untuk menjadi sukses di kemudian hari. Anak-anak butuh lebih dari sekedar menghafal penjumlahan dan perkalian, mempelajari proses terjadinya hujan, atau bagaimana cara membedah seekor katak. Pada masa kini, kita dihadapi oleh tantangan bahwa anak-anak semakin sedikit waktunya bersama orang tua. Sudah jarang terlihat orang tua dan anaknya bermain petualangan bersama, mengeksplorasi alam, atau melukis bersama, mempelajari berbagai warna.
menghadapi perkembangan teknologi komputer yang kian hari semakin canggih, menyebabkan kita sebagai orang tua perlu mempersiapkan anak kita komputer literasi. Dalam arti bahwa anak-anak perlu memahami komputer sejak usia dini, agar kemudian hari terbiasa dengan komputer, dan yang paling penting adalah tugas orang tua untuk terus membimbing dan mengawasi penggunaan komputer dengan bijak. Ya, berikut ini beberapa kategori software komputer ya. Biasanya kalau anak di bawah usia 6 tahun itu softwarenya ada edutainment, memperkenalkan komputer dengan misalnya menyentuh keyboard, tombol mouse, mengetik-ngetik pada keyboard ya, atau kalau sekarang eranya touchscreen, menekan layar untuk langsung mengakses objek ya, dengan suara, dengan sentuhan itu. Nah, itu jadi bisa memperkenalkan pengetahuan pada anak sekaligus melatih motoriknya. Kemudian ada juga secara online ya, misalnya ppskids.org itu juga menyediakan program-program edutainment ya, yang disesuaikan dengan usia anak. Usia 6-12 tahun biasanya softwarenya itu edutainment atau mulai dengan software menggambar ya, membuat objek gitu, software desain sederhana. Kalau lebih dari usia dasar, sekolah dasar, nah mulai masuk ke software Office ya, seperti Word, membuat tabel dan seterusnya. Ya, ini demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan bagi Anda untuk materi selanjutnya, memahami bagaimana pembuatan program komputer untuk anak usia dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.